Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Kita akan fokus mengupas satu aturan kunci dari buku The Rules of Management karya Richard Templar. Yang akan kita bahas itu aturan ke-84, hindari pemikiran kaku. Nah, sumber kita ya kutipan dari aturan itu sendiri. Oke, jadi misi kita hari ini tuh ingin benar-benar paham gitu ya. Kenapa sih kita, apalagi kalau lagi jadi manajer, sering banget kejebak cara pikir yang sempit. Dan yang lebih penting, gimana caranya keluar dari jebakan yang disebut Templar Straitjacket Thinking ini. Pemikiran kaku lah istilahnya. Aturan ini kan langsung nunjuk ke realitas sehari-hari ya. Kita gampang banget tenggelam sama rutinitas. Ya, hadapi email numpuk, rapat terus-terusan, birokrasi, sistem yang kadang ribet, belum lagi tekanan target atau hal sepele kayak, aduh macet di jalan pas berangkat. Efeknya apa? Tanpa sadar, ini semua bisa bikin kita lupa peran penting lainnya. Tapi ada efek sampingnya, efeknya itu mengabulkan peran fundamental seorang manajer yang seharusnya juga inovatif, kreatif gitu kan, inspiratif juga. Fokus ke hal-hal mendesak jangka pendek ini bisa mematikan visi jangka panjang. Jadi ini bukan cuma sibuk biasa, tapi kesibukan yang bisa mengubah cara kita lihat peran kita sendiri. Dan gejalanya kata Templar cukup gampang dikenali loh. Salah satu yang paling kelihatan itu kecenderungan refleks buat bilang, enggak, atau jangan sekarang deh. Terutama pas tim datang bawa ide baru atau usulan yang beda. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Templar bahkan bilang gini, penolakan itu seringkali bukan karena idenya jelek. Bukan itu masalahnya. Justru, lebih sering karena kita sebagai manajer nih, lagi ngerasa capek banget, stres, atau mungkin lagi sebel sama gangguan lain pas itu. Jadi kita nggak punya kapasitas mental atau energi untuk mempertimbangkannya secara terbuka. Di buku itu kan lugas banget pertanyaannya, apakah itu Anda? Terus dijawab sendiri. Mungkin saja kadang-kadang, itu kita semua. Wah, jujur banget ya. Bener banget. Kayaknya hampir semua orang pernah lah ya di posisi itu. Pas rasanya lebih gampang nolak aja daripada buka diskusi. Nah, ini nih yang membawa kita ke intinya aturan 84. Pesan utamanya apa sih sebenarnya? Intinya, itu pengingat yang kuat. Peran Anda sebagai manajer itu bukan cuma ngelola tugas dan mademin api, bukan cuma itu. Anda diharapkan jadi sumber inovasi, pendorong kreativitas, pemimpin yang bisa bangkitin semangat tim. Dan juga punya keberanian buat setidaknya mempertimbangkan ide baru. Biar bisa bilang iya atau oke, coba kita lihat dulu deh. Jangan sampai tekanan harian itu jadi kayak jaket pengekang yang membatasi potensi strategis dan kreatif Anda. Itu intinya. Oke, jadi ini bukan soal menghilangkan tekanan ya, kan nggak mungkin juga, tapi lebih ke membangun kesadaran aktif gitu, untuk melawan kecenderungan alami kita yang jadi kaku kalau lagi tertekan. Semacam melatih otot keterbukaan pikiran gitu ya. Tepat sekali. Ini soal kesadaran diri. Mengenali momen pas Anda ngerasa defensif atau tertutup sama ide baru. Terus tanya ke diri sendiri, ini saya nolak karena logis dan ada fakta, atau jangan-jangan karena saya lagi ngerasa kewalahan aja? Membangun jeda antara stimulus, yaitu ide baru, dan respons, penolakan otomatis itu, nah itu krusial banget. Menarik sekali ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak Anda sadar kalau tekanan kerja bikin Anda jadi otomatis kurang terbuka sama kemungkinan atau ide baru? Dan kalau iya, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa dicoba buat secara sadar ngelawan dorongan berpikir kaku itu di momen-momen kayak gitu? Oke, coba kita rangkum ya intisari dari aturan 84 ini. Kesibukan, tekanan, birokrasi, itu semua ya bagian dari kerjaan lah. Apalagi manajemen, nggak bisa dihindari. Tapi bahayanya itu kalau semua itu bareng-bareng jadi straitjacket, jadi jaket pengekang yang membelenggu cara kita mikir, akibatnya kita kehilangan perspektif sama potensi inovatif. Betul. Mengenali bahwa jebakan pemikiran kaku ini nyata dan sering dipicu tekanan sehari-hari, itu langkah pertama yang penting banget. Dari situ kita bisa secara sadar milih buat tetap terbuka, penasaran, dan berani eksplorasi. Bahkan, atau mungkin justru terutama di saat-saat paling sibuk sekalipun. Nah, ini jadi muncul satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau perasaan, aduh sibuk banget buat inovasi itu, justru itu sinyal paling jelas kalau Anda perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengatur cara kerja Anda. Bukannya malah kurang. Dan sebagai langkah konkretnya nih, apa satu tindakan kecil aja yang bisa Anda lakuin minggu ini? Mungkin pas rapat tim, atau pas balas email gitu.
Sesuatu yang sengaja buat nantang potensi pemikiran kaku di diri Anda. Atau mungkin mendorong keterbukaan yang lebih besar di tim Anda. Sesuatu yang nunjukin Anda aktif menerapkan semangat aturan 84 ini. Coba dipikirkan.